semua di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Alhamdulillah ya, berjumpa kembali bersama Bunda Dewi melalui video pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, di video kali ini Bunda Dewi akan membahas MUPEL Bahasa Indonesia ya teman-teman. Teman-teman, materi kali ini agak panjang ya. Jadi Bunda harap teman-teman perhatikan videonya dengan baik ya. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bunda Dewi ya yang pimpin. Friends, raise your hand please. Tangannya jangan lupa untuk diangkat ketika berdoa ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa bersama Bunda Dewi pagi ini. Nah, teman-teman, kita lanjut ya di video pembelajarannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan buku MBP tema 8 serta alat tulisnya, dan jangan lupa ya untuk selalu menyiapkan air minum di sebelah teman-teman belajar. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan huruf kapital, tanda baca yaitu tanda titik dengan tanda tanya, serta kata tanya. Jadi ada 3 pembahasan dalam satu video ini ya teman-teman. Jadi Bunda harap teman-teman menyimak dengan baik ya. Oke teman-teman, sudah siap semua belajarnya? Kita langsung pada materinya ya. Nah teman-teman, di pembahasan yang pertama, Bunda Dewi akan membahas terlebih dahulu mengenai penggunaan huruf kapital. Teman-teman, Bunda Dewi mau bertanya, sebelumnya teman-teman sudah tahu atau belum apa itu huruf kapital? Pasti teman-teman semua di rumah sudah tahu kan? Karena di video-video sebelumnya Bunda Dewi ataupun Bunda Hasna sudah pernah menjelaskan apa itu huruf kapital. Jadi teman-teman, huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah teman-teman, sekarang teman-teman perlu ketahui terdapat 6 aturan dalam pemakaian huruf kapital. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf awal pada kalimat. Contohnya, aturan keselamatan di rumah berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Jadi teman-teman bisa perhatikan dalam kalimat yang Bunda sebutkan atau nanti Bunda tampilkan ya. Di situ awal kalimatnya yaitu kata pertama dari kalimat tersebut aturan. Jadi huruf pertama dari kata tersebut penggunaannya huruf kapital. Seperti pada gambar yang Bunda berikan warna merah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut yang kedua. Penggunaan huruf kapital yang kedua. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang atau termasuk julukan. Contohnya, Made, Ratna, dan Titus selalu mematikan keran setelah digunakan. Teman-teman bisa perhatikan dalam
penulisannya yang Bunda tampilkan ya. Di situ ada 3 nama orang, yaitu Made, Ratna, dan Titus. Jadi, nama-nama tersebut di awal hurufnya menggunakan huruf kapital, seperti yang Bunda sudah berikan warna merah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Palu. Palu itu penulisannya harus huruf besar ya teman-teman, karena Palu menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, Sulawesi Tengah. Jadi, di sini penulisan Sulawesi Tengah yang benar adalah S-nya huruf besar dan kemudian tengah, T-nya itu menggunakan huruf besar. Atau bisa juga contoh lainnya Danau Poso. Itu menunjukkan tempat juga ya teman-teman, tempat geografis. Jadi penulisan Danau Poso, danau D-nya huruf besar dan poso P-nya huruf besar. Nah, teman-teman, setelah Bunda Dewi jelaskan 3 aturan penggunaan huruf kapital, ada catatan yang perlu teman-teman ketahui juga ya. Nah, sekarang Bunda akan bahas catatan tersebut sebelum Bunda lanjut ke pengaturan yang keempat, 5, dan 6. Catatan yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, di sekitar rumah Ratna terdapat banyak danau. Jadi, danau di sini tidak menggunakan huruf besar di huruf D-nya. Karena danau itu tidak menjelaskan suatu tempat geografis atau tempat tertentu. Kecuali kalimatnya dirubah menjadi Ratna pergi ke Danau Poso. Jadi Danau Posonya D-nya penggunaan huruf besarnya dan P-nya digunakan huruf besar. Namun jika kalimatnya hanya danau, tidak menunjukkan tempat geografis, jadi tetap huruf kecil ya teman-teman yang digunakan. Nah, sekarang ada catatan yang kedua yang perlu teman-teman ketahui. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, jeruk Bali, petai Cina, gula Jawa, kunci Inggris. Jadi teman-teman, Inggris itu memang menunjukkan letak geografis suatu tempat. Namun di sini yang dimaksud kunci Inggris. Jadi bukan kunci yang berada di Inggris ya teman-teman. Jadi penulisannya bukan menggunakan huruf kapital di awalnya. Namun tetap penulisannya menggunakan huruf biasa atau huruf kecil tanpa penggunaan huruf kapital. Seperti gula Jawa, itu bukan menunjukkan letak geografis yang ada di Pulau Jawa, namun itu menunjukkan nama gula. Jadi bukan termasuk letak geografis. Paham ya teman-teman? Oke, setelah teman-teman mengenal penggunaan huruf kapital yang pertama, kedua, ketiga, dan catatan yang teman-teman perlu ketahui, sekarang kita lanjut penggunaan huruf kapital yang keempat ya teman-teman. Penggunaan huruf kapital yang keempat itu, huruf kapital digunakan pada kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, Made bertanya, kapan kita pulang? Nah, teman-teman perhatikan pada gambar ya. Di sini kalimat kapan kita pulang itu di dalam petikan. Petikan itu adalah tanda kutip 2 yang di atas kalimat itu, yang Bunda kasih
dikasih warna merah ya teman-teman. Nah, di situ ada kata kapan. Kapannya itu K-nya menggunakan huruf besar karena awal kalimat tanda petikan. Sekarang kita lanjut penggunaan huruf kapital yang kelima, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya atau perayaan tertentu. Contohnya tahun Hijriyah. Jadi Hijriyahnya huruf hanya menggunakan huruf kapital. Teman-teman perhatikan yang Bunda tuliskan juga ya. Kemudian bulan Juli. Juli itu menunjukkan nama bulan ya teman-teman. Jadi penggunaan huruf kapitalnya di huruf J. Lalu hari Kamis dan hari Natal. Di sini Kamis itu K-nya menggunakan huruf besar. Jadi semua nama hari itu menggunakan awal huruf besar. Dan hari Natal, Natal itu N-nya menggunakan huruf besar. Nah, sekarang kita lanjut penggunaan huruf kapital yang terakhir atau yang keenam. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, kakak, atau paman, dan lain-lainnya, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Kata Made. Nah, di sini ada tanda kutip juga ya teman-teman. Namun yang perlu digarisbesari di sini kata Bapak, jadi B-nya itu menggunakan huruf besar. Kemudian contoh yang kedua, Ratna bertanya, "Itu apa, Bu?" Nah, di sini juga ada tanda kutip ya teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi di penggunaan huruf kapital yang keenam ini adalah kata Bu. Jadi di sini B-nya menggunakan huruf besar. Oke, sekarang kita sudah selesai membahas mengenai 6 penggunaan atau aturan dalam penggunaan huruf kapital. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya Bunda Dewi akan bahas mengenai pemakaian tanda baca, yaitu ada tanda titik dengan tanda tanya. Yang pertama Bunda akan bahas mengenai tanda titik. Teman-teman sudah tahu kan yang mana tanda titik itu? Tanda titik itu seperti yang Bunda tampilkan pada gambar ya. Penggunaan tanda titik pada tanda baca terbagi atas 4 ya teman-teman. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama, tanda titik dipakai di akhir kalimat pernyataan. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, kalimat pernyataan dengan kalimat pertanyaan itu berbeda ya. Contohnya untuk kalimat pernyataan, Anton anak yang patuh pada aturan. Ada tanda titik di akhir kalimat. Ini kalimat pernyataan. Nah, kita lanjut yang kedua. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Kota Palu berpenduduk lebih dari 13.000 orang. Teman-teman coba perhatikan dalam penulisannya. Di situ ada bilangan 13.000. Ada tanda titik setelah angka 13. Nah, itu penggunaan tanda titik pada angka ribuan ya teman-teman. Nah, sekarang dari 2 penggunaan tanda titik yang Bunda jelaskan, ada catatan untuk teman-teman.
Tanda titik tidak dapat untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menentukan jumlah. Contohnya, Ratna lahir pada tahun 2010. Jadi, yang dimaksud di sini pada tahun 2010 tidak perlu ada tanda titik di setelah angka 2-nya. Seperti itu ya. Jadi 2010 itu penulisannya secara langsung tanpa ada tanda titik di antara angka tersebut. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga ya teman-teman. Tanda titik dipakai di akhir singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan jabatan atau pangkat pada setiap unsur singkatan. Contohnya, W.R. Supratman. Jadi cara penulisannya W besar, titik, baru R, huruf besar atau huruf kapital lagi, baru Supratman, S-nya menggunakan huruf kapital. WR itu ada singkatannya ya teman-teman, atau ada kepanjangannya. Yang dimaksud adalah Wage Rudolf Supratman. Contoh selanjutnya, Dewi Novianti, S titik P huruf besar D. Nah, di sini Bunda Dewi kasih contoh namanya Bunda Dewi sendiri ya. Yang dimaksud S titik P huruf D kecil itu adalah kepanjangan dari sarjana pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah termasuk gelar. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan kalau nanti teman-teman sudah dewasa, terus teman-teman kuliah, sampai selesai kuliahnya teman-teman akan dapatkan gelar di nama belakang kalian. Nah, yang terakhir, penggunaan tanda titik pada tanda baca yang terakhir atau yang keempat adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 10.30. Itu yang dimaksud adalah pukul 10 lewat 30 menit. Nah, itulah tadi penggunaan tanda titik pada pemakaian tanda baca. Ada 4 ya teman-teman. Sekarang kita masuk di tanda tanya. Tanda tanya itu hanya digunakan di akhir kalimat pertanyaan. Nah, ini ya yang perlu teman-teman ingat. Beda ya antara pernyataan dengan pertanyaan. Kalau pernyataan diakhiri dengan tanda titik, sedangkan pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya. Ingat ya, pernyataan diakhiri dengan tanda titik dan pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya untuk kalimat pertanyaan yang diakhiri tanda tanya, siapa yang membelikanmu sepeda? Nah, teman-teman bisa lihat pada tulisan yang Bunda tampilkan ya. Atau contoh pertanyaan lainnya, kapan kamu pergi ke sekolah? Itu kalimat tanya ya teman-teman. Jadi di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Nah, teman-teman, setelah belajar mengenai huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya, sekarang kita masuk di kata tanya. Jadi, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, kata tanya itu terbagi atas 6. Yang pertama, apa. Kata apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa serta kejadian. Contohnya, apa yang sedang kamu makan? Itu kalimat dengan menggunakan kata apa ya teman-teman. Sekarang yang kedua,
Siapa nama kamu? Jangan lupa ya teman-teman, jika bertanya menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, sekarang kita lanjut. Kata tanya yang ketiga, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumah kamu, Reno? Nah, yang keempat, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Rani pulang sekolah? Dan yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa Yusuf tidak makan sayur? Dan yang terakhir atau yang keenam, bagaimana? Ditanyakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Contohnya, bagaimana pencuri itu bisa masuk ke rumah? Nah, teman-teman, jadi itulah tadi kata tanya. Ada 6 ya teman-teman kata tanya. Kita sebutkan dari yang pertama, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ada 6 ya teman-teman. Nah, itulah tadi 6 kata tanya. Jadi teman-teman, di video hari ini kita belajar 4 hal ya teman-teman. Yang pertama, penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda tanya, dan kata tanya. Bunda harap teman-teman di rumah mengerti ya dengan penjelasan Bunda Dewi. Jika ada yang kurang paham mengenai video hari ini, teman-teman bisa WA Bunda Dewi ataupun Bunda Hasna ya. Nah teman-teman, setelah teman-teman menonton video ini, Bunda akan memberikan tugas teman-teman. Tugasnya adalah teman-teman membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya. Ada 6 ya teman-teman kata tanya tadi. Nah, teman-teman membuat kalimat dengan kata tanya. Namun, dalam penulisan kalimat tersebut, teman-teman harus memperhatikan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanyanya. Nah, untuk jawabannya, teman-teman bisa mengirimkan melalui WA Bunda Dewi untuk kelas Salahuddin dan WA Bunda Hasna untuk kelas Salman. Mungkin hanya ini video yang bisa Bunda Dewi sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya Bunda Dewi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunda harap teman-teman semua di rumah selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.